Buat anak 90-an, pasti tidak asing lagi dengan lambang ini. Lambang ikonik dari mainan Tamiya. Selain itu, anime-animenya mulai dari Dashion Kuro dan Let's and Go yang selalu membuat kita rajin bangun pagi setiap minggunya. Tapi siapa sangka, brand yang terkenal dengan mobil 4WD ini ternyata dimulai dari bisnis penggergajian kayu dan sudah beroperasi selama 78 tahun. Mari kita simak sejarah Tamiya. Semuanya berawal dari kota Shizuoka, Jepang. Tepatnya 1 tahun setelah Jepang memutuskan untuk menyerah pada Perang Dunia Kedua, yakni tahun 1946. Pendiri Tamiya, seorang pria berusia 41 tahun, bernama Yoshio Tamiya. Dia kembali memulai membuka usaha kayu setelah pabrik suku cadangnya hancur akibat serangan udara dari militer Amerika Serikat. Bisnisnya ini diberi nama Tamiya Shoji & Co. Dengan stok kayunya yang melimpah, dia mulai memutar otaknya, sampai akhirnya dia menemukan peluang di bidang miniatur kayu. 2 tahun setelahnya, yakni tahun 1948, dia resmi membuka divisi baru di bidang pembuatan miniatur kayu. 3 tahun setelahnya, sayangnya pabrik penggergajiannya terbakar karena konsleting listrik, dan karena sudah dianggap tidak efektif lagi, 2 tahun semenjak kebakaran itu, divisi penggergajian dan penyuplai kayunya resmi ditutup. Yoshio Tamiya kini fokus dengan divisi miniatur kayu. Miniatur pertama yang ia buat adalah miniatur tank dan kapal laut, yang hanya digunakan untuk kebutuhan edukasi saja. Pada tahun 1955, mereka mulai membuat miniatur tank yang memiliki mesin di dalamnya, sehingga dapat bergerak seperti tank asli. Berkat produk inilah, kepopuleran Tamiya mulai menyebar luas ke dunia mainan. Tapi sayangnya, di saat mereka populer, mainan-mainan miniatur kayu mulai ditinggalkan. Karena saat itu, mainan-mainan impor berbahan plastik lebih menarik karena lebih menyerupai aslinya. Perubahan pasar mainan membuat Tamiya juga ikut beralih ke bahan plastik juga, agar tetap bisa bersaing. Dan pada tahun 1960, Tamiya merilisi miniatur plastik pertamanya, yakni kapal selam Yamato Battleship. Di tahun ini juga, mereka mengenalkan logo 2 bintang yang sangat ikonik, namun warnanya masih kuning dan biru. Logo ini diciptakan oleh anak Yoshio, Masao Tamiya. Dari produk inilah yang akan menjadi cikal bakal produk-produk Tamiya hingga saat ini. Pada tahun 1962, Tamiya kembali mengeluarkan miniatur tank bermotor yang diberi nama Panther Tank. Produk ini terinspirasi dari tank tentara Jerman, yakni Panther V. Di tahun berikutnya, Tamiya juga merilis tank dengan remote control. Tahun 1973, mereka berhasil mendirikan gedung yang memiliki 4 lantai di Osaka, Shizuoka, Jepang. 3 tahun setelahnya, sang founder, Yoshio Tamiya mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah Jepang. The Fifth Order The Secret Treasure. Saat itu pula, mereka merilis miniatur mainan mobil Porsche yang dilengkapi remote control. Dan pada tahun 1982, Tamiya merilis mainan mobil yang akan membawanya semakin dikenal. Mainan tersebut adalah Mini 4-wheel drive. Awalnya mobil miniatur ini tidak diciptakan untuk adu kecepatan seperti di anime Let's and Go, awalnya hanya untuk koleksi saja. Namun anime Dashion Kuro yang tayang pada tahun 1987, membuat mobil mini ini menjadi fenomenal. Mobil mini 4WD pertamanya adalah Hotshot dan The Hornet. Tahun 1987, Tamiya mulai bekerja sama dengan mangaka bernama Zaurus Tokuda, untuk membuat series manga bernama Dashion Kuro. Pada awalnya series manga ini dirilis secara bertahap pada majalah komik Koro-Koro, hingga tahun 1992. Tapi di tahun 1989,
Manga ini diadaptasi menjadi anime oleh Tamiya dan ditayangkan di TV Tokyo sejak Oktober 1989 hingga Maret 1990. Seperti yang kita tahu, di tahun itu belum ada hiburan selain nonton televisi. Karena hal inilah, anime Dashion Kuro meledak. Di Indonesia sendiri, anime ini pertama kali tayang pada tahun 1990 di TVRI. Mainan ini meledak di pasaran, yang pada saat itu bisa dijumpai di jalanan. Anak-anak memainkannya dengan tongkat sakti seperti milik Yon Kuro. Selain itu, di tahun 1988, Four-Wheel Drive Japan Cup mulai digelar, dan karena kompetisi inilah, banyak yang mulai tertarik memainkannya, membentuk tim bersama teman-temannya, mengikuti lomba. Adu kecepatan, seakan seperti hidup di dalam animenya. Hype ini semakin menggila pada tahun 1994, Tamiya merilis manga baru yang berjudul Bakuso Kyūdai Let's and Go. Mereka bekerja sama dengan Tetsuhiro Koshita. Pada awalnya series manga ini dirilis secara bertahap di majalah Koro-Koro, sejak 1994 sampai tahun 1999. Dan pada tahun 1996, manga ini diadaptasi menjadi anime oleh Tamiya, dan yang lebih keren, series Let's and Go ini memiliki 3 musim yang bersambung. Yang masing-masing musimnya dibagi menjadi 51 episode. Pastinya buat anak yang lahir di tahun 90-an dan awal 2000, pasti tahulah betapa hype-nya anime ini. Bangun pagi demi menonton anime ini di RCTI jam 7 pagi. Siapa sih yang tidak kenal Restu dan Go? Siapa sih yang tidak tahu Victory Magnum dan Sonic Saber? Bahkan mereka juga pasti mengenal Proto Saber, Diospada, dan juga Black Spider. Sebenarnya ada manga baru dari Tamiya, yang berjudul Mini Four King. Semoga aja nanti diadaptasi menjadi anime, seperti 2 manga pendahulunya. Walaupun nama Tamiya di zaman modern ini sudah tak terdengar lagi, tapi ternyata komunitasnya masih banyak juga loh di Indonesia. Kejurnasnya juga masih ada, perlombaannya juga masih lumayan banyak. Ya, walau kebanyakan para pemain Tamiya ini rata-rata udah berumur 30 tahun ke atas ya, hehe. Wajar sih, karena mereka adalah generasi yang lahir di tahun 90-an.